Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memiliki 4 sifat ini akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Orang yang diberikan 4 perkara ini, maka orang tersebut akan diberikan kehidupan dunia yang baik, akan mendapatkan rezeki yang halal, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mana orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, qalban syakiron, orang yang selalu hatinya bersyukur dengan keadaan. Ketika keadaan susah, dia bersyukur karena di balik kesusahan dia ternyata ada orang yang lebih susah daripadanya. Ketika dia susah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda satu orang sedang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia selalu bersyukur. Tanda bersyukurnya, dia tidak pernah meninggalkan ibadah meskipun Allah timpakan kesusahan untuknya. Dia diberikan sakit, dia itu tetap bersyukur kepada Allah. Diberikan sakit, dia berpikir ketika dia diberikan sakit, maka dia telah diberikan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang selalu hatinya bersyukur, mendapatkan nikmat itu bersyukur. Karena di dalam kitab Fathul Jalil, ikatlah nikmat itu dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka nikmat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, maka ikatlah nikmat itu dengan rasa syukur, supaya nikmat itu akan tetap pada kita. Bagaimanapun keadaannya, kita sehat, syukuri. Kita bisa makan, bersyukur. Meskipun makan itu seadanya, gak mewah seperti orang lain, harus bersyukur. Maka orang tersebut akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, dan yang kedua, walisanan dzakiron, lisannya yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan lisan ini alat supaya kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikir. Dan zikir ini adalah salah satu perbuatan lisan dan qalbu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mengundang rahmat dan ridho Allah kepada kita. Mau di sawah kita berzikir, mau di kantor kita berzikir, di ladang kita berzikir, di kebun kita berzikir, di sekolah kita berzikir, di kantor kita berzikir. Wa yadhkurunallaha katsiran. Dia berzikir sangat banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir, yang menyebut nama Allah di setiap halnya, di setiap keadaannya, di setiap tingkahnya, dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka kata Allah, berzikirlah ketika kita berdiri, ketika kita duduk, qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubikum, dan ketika kita keadaan apapun dan bagaimana keadaan kita, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir, Allah akan memberikan kehidupan dunia dan akhirat yang dipenuhi dengan rahmat dan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu orang yang akan diberikan kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Wa badanan alal balai sabiron, orang yang ditimpa musibah, baik musibah dalam hartanya, baik musibah dalam badannya, baik musibah dalam keluarganya, reputasi dan segalanya. Orang itu selalu bersabar, karena dengan kesabaran dia akan meraih kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar.
Wasbir, itu perintah Allah. Bersabarlah engkau. Supaya apa? Dengan kesabaran akan didapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar itu hakikatnya dia sedang meraih mutiara di dalam kehidupan. Karena dengan kesabaran itu akan didapatkan, akan lancarnya segala sesuatu. Inna sabral umur, sesungguhnya sabar dalam urusan itu adalah ra'sun pokok dalam segala sesuatu. Untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan adalah kesabaran. Begitupun kita mendapatkan dari Allah kehidupan dunia dan akhirat, pengen bahagia, maka bersabar menjalankan kehidupan. Ketika ditimpa musibah kita bersabar. Tanda kita bersabar ketika kita diuji urusan diri kita, maka kita tidak akan pernah melalaikan ibadah. Kita sakit, kita tetap beribadah. Kita diuji dengan kekecewaan, kita tetap beribadah. Kita diuji dengan keluarga kita, kita tetap ibadah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara hubungan kita dengan Rabb kita, yaitu Allah. Meskipun kekecewaan, sakit, ketakutan, harta, dan reputasi kita tidak menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i, diuji dengan kelaparan, diuji dengan takut, wan naqsim minal amwali, kurang urusan rezeki, wal anfus, sakit, was samarati wa basyiris sabirin, dan orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meraih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi, yaitu perempuan yang tidak mencari kesalahan, tidak berbuat dosa, fi nafsiha, di dalam dirinya, wa malihi, dan harta suaminya. Dia tidak khianat terhadap dirinya, terhadap suaminya, terhadap harta yang telah diberikan suaminya kepadanya. Dia selalu menjaga keamanah-amanah itu. Dia selalu menjaga auratnya di hadapan orang lain. Auratnya hanya untuk suaminya yang halal. Dia tidak pernah mengecewakan suaminya. Nah, wanita yang soleh itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu solihatan. 4 kebahagiaan seseorang. Yang pertama, an takuna zaujatuhu solihatan, yaitu mempunyai istri yang solehah. Mempunyai istri yang solehah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.